Shalom, puji nama Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah Allah kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
Haleluya. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang pagi hari ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Engkau sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini, kami tahu bahwa ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Itu sebabnya hati kami Tuhan rindu untuk mempersembahkan pujian syukur kami kepada Engkau. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan hati kami. Tuhan Yesus, kami mohon hadirat-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, jadikan ibadah ini Tuhan, ibadah yang dahsyat dan luar biasa, di mana kami boleh menikmati lawatan-lawatan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, tolong urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik. Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar mereka semua ada di dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Dan kami jemaat Tuhan boleh merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Yang sakit diberi kesembuhan, yang lemah diberi kekuatan, yang hilang pengharapan memperoleh pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami yakin percaya saat kami memanggil nama-Mu di tempat ini, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi yang menaungi tempat ini, menguasai tempat ini, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji-puji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Seumur
saya membuka ruang kesaksian. Kalau ada yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Sambil menunggu, kita mau katakan lebih dari pemenang, karena kita adalah anak-anak kebanggaannya Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya,
saksi? Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang kita akan dengar sebentar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Terlebih firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau teramat besar dan Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kasih kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas semua kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kecuali kami Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu yang besar buat kami ya Bapa. Kini Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami selalu membutuhkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami lebih taat lagi kepadamu Tuhan, untuk belajar lebih setia lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan urapi kami Tuhan yang mendengar juga ya Bapa. Sehingga Tuhan, kami Tuhan Yesus boleh mengerti akan setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pelayan-pelayan lain yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini ya Bapa. Dan kami mau siapkan hati kami terus Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali hadir pada hari ini. Kita menghadap Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita ada kalanya kita tidak mau diganggu oleh orang lain. Kira-kira saat-saat seperti apa kita merasa tidak mau diganggu rasanya dengan orang lain? Saat-saat kita capek, baru pulang kerja, pulang larut malam, rasanya udah gak mau ditanya ini itu lagi karena udah terlanjur capek. Saat kita mungkin sedang ada luka di hati kita, biasanya kita gak mau diganggu karena kita sedang bersedih. Rasanya ingin mengunci diri di kamar. Ya. Tapi pada hari ini saya berikan tema, judul, yaitu sepanjang jalan Via Dolorosa ya. Mungkin yang belum tahu jalan Via Dolorosa ini apa? Jalan Via Dolorosa ini adalah perjalanan Yesus ketika Yesus dibebankan kayu salib sampai ia mati di atas kayu salib. Atau Via Dolorosa ini juga disebut sebagai jalan penderitaan. Jalan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedang memanggul salib, itu bukanlah suatu posisi yang mengenakan bagi Yesus. Ya. Dalam keadaan mungkin tertekan dengan ejekan di sekelilingnya, dia merasakan sakit dari dalam tubuhnya, bahkan hatinya juga sakit karena dia difitnah oleh muridnya sendiri. Kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan di dalam Lukas 23. Terima kasih.
Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai ke-32. Terlihat toh kecil ya, sangat kecil. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai ke-32 berkata demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah ini, ya, dalam satu perikop yang kecil ini di dalam Alkitab, di sana ada orang-orang yang mengikuti Yesus sepanjang jalan Via Dolorosa atau jalan penderitaan itu. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu Simon dari Kirene. Simon orang Kirene. Ya, Simon adalah yang di belakang, yang ikut memanggul salib Kristus, ya. Simon orang Kirene ini adalah orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia bukanlah orang bersalah yang harus memikul salib. Dia datang ke Yerusalem untuk mengikuti tradisi, karena pada hari itu adalah hari Paskah, dan setelah Paskah ada hari Pentakosta. Jadi orang-orang Israel yang terpencar, mereka akan berkumpul pada tradisi tersebut. Demikian juga dengan Simon orang Kirene. Mungkin dia datang di kerumunan orang karena ingin melihat siapakah Yesus yang dibicarakan orang-orang. Karena peristiwa Yesus yang hendak disalibkan ini sangat tersiar saat itu, dan semua orang mengikuti dia. Ada yang mengejek, ada yang menghina, tapi ada juga yang hanya ingin menonton, ingin melihat siapa Yesus itu. Dan Simon, saya kira dia adalah orang yang ingin melihat siapakah Yesus itu. Dan tanpa disengaja, Bapak Ibu Saudara, prajurit itu memanggil Simon. Dengan paksa Simon itu disuruh memanggul salib Yesus. Karena dilihat Yesus sudah sangat kelelahan, sudah sangat habis darah mungkin, saudara. Sudah lunglai begitu. Karena itu dipanggillah Simon membantu Yesus memikul salibnya. Saudara, Simon ini sebenarnya bukan orang yang bertanggung jawab atas salib itu, tapi dia harus memikul salib itu. Dan Simon dikatakan dia tidak mengeluh dan terus memikul salib itu sampai ke Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus mengambil peran sebagai teladan yang sempurna. Kenapa saya katakan Yesus adalah teladan yang sempurna?
Sepanjang perjalanan Yesus memikul salib itu, dia seolah-olah memberikan teladan kepada Simon. Bagaimana Simon harus memikul salibnya. Yesus juga bukan orang bersalah. Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan atau dosa, tapi dia harus memikul salib. Ia menunjukkan kepada Simon bagaimana mengangkat salib itu, yaitu dengan rela hati dan tidak bersungut-sungut. Bukan mencari pujian manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, tidak asing bagi kita bahwa orang Kristen harus pikul salib. Ya. Ayat ini mungkin udah sering, ratusan mungkin kita dengar ayat ini. Kita harus pikul salib kita. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengampuni 1 kali atau 2 kali masih oke. Tapi kalau udah puluhan kali kita harus mengampuni, kita akan lelah. Kalau kita harus sabar sekali atau 2 kali, 3 kali, masih oke. Tapi kalau kita harus sabar terus menerus sabar, kita harus pikul salib itu terus menerus, kita akan lelah. Mikul salib itu adalah suatu beban yang ditaruh di pundak kita, yang akan berakhir ketika kita mati, saudara. Ada firman Tuhan katakan, pikul salibmu setiap hari. Jadi kalau sekarang sabar, besok harus sabar lagi. Sekarang mengampuni, besok juga harus mengampuni, nggak boleh berubah dong. Kalau sekarang kita melayani, besok juga harus melayani. Besok juga harus giat, harus sama dengan hari ini. Saudara, di dalam pelayanan, saya sendiri pernah merasa lelah, ya. Pernah merasa tidak ada daya. Rasanya saya rasa itu seperti suatu kewajaran ketika saya lelah dan ingin rasanya beristirahat sebentar. Ingin rasanya saya jeda dulu deh. Jeda dulu, refreshing dulu. Tetapi kadang keadaan itu tidak selalu memberikan kita jeda. Kadang kehidupan itu tidak memberikan kita kesempatan untuk beristirahat. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dalam keadaan lemah, dalam keadaan lelah, kita memandang Yesus yang menjadi teladan kita. Karena dia terlebih dahulu memikul salib itu dan dia memberikan teladan bagaimana kita harus memikul salib itu. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Tetap pikul salib Tuhan sambil memandang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kita melayani, dalam kita mengiring Tuhan, memikul salib juga bisa kita gunakan untuk membanggakan diri, ya. Kadang orang itu bisa menggunakan berbagai cara untuk membanggakan dirinya sendiri. Pernahkah saudara ketika saudara bercerita, aduh saya lagi ada problem begini. Lalu lawan cerita saudara dengan enaknya dibilang, itu masih mending. Itu masih mending. Masih lebih berat salib saya. Atau saudara sudah bercerita, saya lebih parah, saya begini, tapi akhirnya saya. Nah, saudara hati-hati. Karena ketika kita menggunakan salib itu untuk membanggakan diri sendiri,
bukan untuk membanggakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, akhirnya itu akan menjadi bumerang atas kehidupan kita sendiri. Tuhan tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Jadi ketika kita ketika kita memikul salib itu, mungkin kita telah melewati fase-fase kehidupan itu, dan orang lain mungkin bercerita kepada kita karena dia percaya kepada kita, maka seharusnya kita memberikan dia kekuatan, seharusnya kita memberikan dia semangat, memberikan dia teladan bagaimana kita harus memikul salib. Seperti Kristus, dia adalah teladan yang sempurna karena dia turut merasakan apa yang kita rasakan, dan dia menjadi teladan di dalam keadaannya yang sudah lunglai, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaannya yang lelah, dalam keadaannya yang sakit, dia tetap menjadi teladan. Dia tidak mengucapkan kata-kata kutuk, tidak mengucapkan kata-kata persungutan. Dia tetap sabar memikul salib, bahkan ketika dibantu dengan Simon orang Kirene. Kita lihat Simon juga tidak mengeluarkan kata-kata persungutan. Karena apa? Karena dia telah melihat teladan yang sempurna. Akan sangat malu Simon ini kalau dia bersungut-sungut. Karena Yesus dengan begitu lukanya yang besar, dia rela memikul salib. Masakan Simon orang yang sehat, wa'alfiat, dia mau bersungut-sungut atas salib yang ia harus pikul. Saudara, Simon orang Kirene, dia memikul salib karena iman. Dia memikul salib karena iman. Karena itu dia tidak bersungut-sungut ataupun menyalahkan orang-orang Romawi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang kedua yang mengikuti Yesus adalah putri-putri Yerusalem yang menangis. Ya, next slide. Putri-putri Yerusalem yang menangis. Ya, kalau kita kembali, kita akan melihat bagaimana Yesus sempat menyinggung putri-putri Yerusalem. Yesus berkata demikian, sebab dari ayat ke-28 ya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang menjadi arti. Kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus katakan berbahagialah perempuan yang mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan? Ini ada hubungannya dengan nubuatan di masa yang lalu. Berikutnya. Nah, di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-22. Dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar.
Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ya, ini mengacu kepada yang tadi tentang Sarah dan Hagar. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut dagingnya menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Puji Tuhan. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ya, kita akan melihat apa yang dimaksud Yesus tentang bersukacitalah hai si mandul. Di kalimat yang sudah saya berikan warna merah, di situ jelas Paulus katakan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Siapa yang sama dengan Yerusalem sekarang? Adalah Hagar yang hidup di bawah perhambaan. Jadi ketika Yesus memikul salib, di situ ada perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Itu adalah perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi Yesus sepanjang perjalanan Via Dolorosa. Dan saat itu Yesus katakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Mengapa dia harus menangisi dirinya sendiri? Karena kamu masih hidup di bawah perhambaan. Ya, karena kamu masih hidup di bawah perhambaan. Kamu adalah keturunan Hagar yang masih hidup di bawah perhambaan. Perhambaan apa, Bapak Ibu Saudara? Perhambaan akan hukum Taurat, perhambaan akan adat istiadat Yahudi, dan terlebih ada perhambaan atas dosa. Karena mereka yang menolak Yesus, merekalah yang menyalibkan Yesus. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini sangat berbalik dengan apa yang Yesus lakukan terhadap Yerusalem. Ya, kita melihat di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-41. Lukas 19 ayatnya yang ke-41 berkata demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini adalah perkataan Yesus setelah Yesus dimuliakan oleh masyarakat. Dia duduk di atas keledai, dilemparkan pakaian dan lemparkan daun palem, ya,
supaya Yesus bisa lewat. Dan setelah Yesus mendekati Yerusalem, Yesus menangisi kota Yerusalem. Karena kota Yerusalem ini menolak kedatangannya. Kota Yerusalem ini yang akan menyalibkannya. Tapi bukan karena penderitaannya dia menangis, tetapi dia menangisi penderitaan yang akan dialami oleh kota ini karena dia telah menolak Yesus. Karena itu Yesus katakan, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu, karena mereka yang akan menanggung dosa itu, mereka yang akan menanggung hukuman Allah atas kota ini. Putri-putri Yerusalem, di sini Yesus dilihat sebagai penasehat yang sempurna. Kenapa saya katakan penasehat yang sempurna? Karena Yesus mengenal kedalaman hati kita. Ya, Yesus mengenal isi hati kita. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Yesus tahu. Dan hanya orang yang mengetahui kedalaman isi hati kita, dia yang bisa memberikan nasihat yang tepat. Pernah mungkin kita mendengar, lu gak tahu gimana rasanya jadi gue. Ya. Kamu gak ngerti gimana ada di posisi saya nih seperti ini. Tapi ketika Yesus memberikan nasihat, dia memberikan nasihat yang tepat. Karena dia mengenal, dia tahu apa isi hatinya mereka. Nah, Yesus mengenal setiap pribadi manusia dan nasihat yang ia berikan tidak pernah salah sasaran. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka masih hidup di bawah perhambaan akan hukum Taurat, tradisi, dan dosa. Mereka menolak Yesus dan hal ini mengakibatkan penghukuman atas Yerusalem. Ini adalah penghukuman yang terjadi tahun 70 Masehi ya. Pengepungan Yerusalem tahun 70 Masehi. Ada perang Yahudi dengan Romawi di bawah pimpinan Titus, menghancurkan bait suci kedua dan kota Yerusalem. Dan benar apa yang Yesus katakan, setiap batu tidak ada yang berdiri di atas batu yang lain. Semuanya benar-benar diratakan, dihancurkan saat itu. Dan itulah yang Yesus tangisi. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita ya seperti putri-putri Yerusalem, di dalam ibadah mungkin kita menangis. Kita melihat pengorbanan Yesus, mungkin kita menangis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting ketika ibadah kita tidak mengubah hidup kita. Tangisan kita itu akan menjadi tangisan yang sia-sia ketika ibadah kita tidak mengubah hidup kita. Yesus menangisi Yerusalem. Kemudian perempuan-perempuan Yerusalem menangisi Yesus. Dan Yesus katakan, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Apa yang perempuan-perempuan ini rasakan cuman sampai di batas emosi. Tidak sampai di kesadaran. Tidak mengubah kesadaran akan pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya sampai di emosi, dia sedih melihat Tuhan diperlakukan semena-mena. Hanya sampai di emosi dia sedih, mungkin melihat dosanya, dosa kita harus dipikul oleh Tuhan. Tidak salah ketika kita menangis, kita memandang Tuhan dan kita menangis. Tidak salah saya katakan. Tetapi alangkah baiknya pemahaman kita tidak hanya berhenti sampai di emosi saja, tetapi juga sampai di kesadaran kita, sampai bisa mengubah sikap dan perilaku kita, supaya hidup-hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada dua penjahat, ya. Ada dua penjahat yang turut bersama-sama dengan Yesus memanggul salib sampai ke bukit Golgota. Dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-39 berkata demikian. Lukas 23 ayatnya yang ke-39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, kedua penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus ini orang yang harus menanggung konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Dan kedua orang ini adalah kedua orang yang putus harapan. Artinya dalam beberapa menit kemudian kami akan mati. Dan tidak ada jalan bagi kami untuk kami bisa membebaskan diri. Kira-kira seperti itu yang ada dalam pikirannya. Kami akan mati di dalam beberapa menit ke depan. Sementara mereka memikul salib. Tidak ada harapan. Untuk hidup di dunia ini tidak ada harapan. Hidup saya akan berakhir. Dan bangsa Romawi saat itu mereka sangat ahli dalam hal mengeksekusi narapidana mereka. Mereka terkenal ahli, karena itu tidak ada satupun yang lolos. Bahkan ketika gempa terjadi saat itu, mereka memukul lutut daripada setiap narapidana. Tujuannya apa? Untuk memastikan mereka mati. Jadi begitu kejamnya pemerintahan Romawi saat itu. Dan kita melihat dari perspektif kedua orang penjahat ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah hilang harapan. Dia tidak tahu mau berbuat seperti apa lagi. Ya. Tapi menarik di sini bahwa apa yang dikatakan oleh penjahat di sebelah Yesus. Yang pertama, penjahat yang pertama berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yang dia pikirkan adalah, kalau kamu adalah Kristus atau kau adalah Tuhan, lepaskanlah dirimu dari salib itu dan kami dari salib kami, supaya kami bisa kembali bebas. Itu adalah yang ada di sebelah. Tetapi yang di sebelah lagi, dia sadar akan dosanya. Dia katakan, ya memang saya layak untuk ada di sini. Saya layak ada di sini, saya layak dihukum. Ini adalah balasan yang setimpal atas apa yang saya telah lakukan. Dia tidak minta muluk-muluk kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, perkataan ini adalah perkataan iman. Kenapa saya katakan perkataan iman? Bagaimana mungkin ada orang yang sama-sama disalib, lalu orang itu akan datang kembali sebagai raja? Secara logika tidak mungkin.
kita sama-sama disalib, tidak mungkin dia datang kembali sebagai raja. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan berikutnya. Yang dimaksudkan oleh penjahat ini adalah nanti di kehidupan berikutnya, ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Jadi Yesus jelas mengatakan, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang yang mati itu enggak gentayangan dulu Bapak Ibu Saudara, seperti yang dipercaya oleh beberapa kepercayaan ya. Jadi orang udah meninggal gentayangan dulu. Kita masih bisa ngelihat, oh dia ada duduk di situ, duduk di situ. Saudara, Yesus dengan jelas, pada hari ini kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara, ada yang suka membantu kami di dapur, suka masak. Nah, dia mengaku bisa ngelihat, itu papi masih ada tuh, masih ada papi tahu di sini gitu. Lalu kita kadang suka ngeledekin ya. Ngeledekin, ini gara-gara sering ke Garut nih, jadi begini nih, ngeliatinnya nggak bener. Lalu apa dasar firman Tuhan kita tidak percaya seperti itu? Kita tidak percaya hal-hal seperti itu. Dasar firman Tuhannya adalah kalau kita ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya, mereka dua-duanya sama-sama meninggal. Dan Lazarus di dalam kerajaan sorga dipangku oleh Bapak Abraham. Dan orang kaya harus menderita. Bahkan orang kaya bilang, cucukkan jarimu ke air supaya saya bisa mencicip air itu sedikit. Lalu Abraham bilang, nggak bisa karena ada batas yang terlalu jauh antara duniamu dan duniaku. Kalau gitu kasih tahu ke keluargaku yang masih hidup supaya mereka bertobat. Kasih tahu, tolong kasih tahu ke keluarga saya yang masih hidup. Lalu Abraham katakan lagi, tidak ada urusannya antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Saudara, jadi ketika kita mati di dalam Tuhan, nggak ada urusan lagi. Orang yang mati rohnya sudah pergi, dan tinggal kita yang ada di sini. Nggak ada lagi urusan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tapi kalau mereka tidak bisa menerima firman Tuhan yang diberikan Musa, maka mereka juga tidak akan bisa percaya sekalipun kita menampakkan diri kepada mereka. Artinya penampakan diri orang yang sudah meninggal itu tidak ada gunanya lagi. Ya, tidak ada gunanya lagi. Yang berguna adalah kebenaran firman Tuhan yang terus diberitakan. Ya, kalau orang itu benar-benar punya iman kepada Tuhan, dia akan percaya dan diselamatkan. Seperti penjahat yang kedua ini. Dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Dan Yesus katakan, pada hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Saudara, dari dua penjahat ini, Yesus dilihat sebagai juru selamat manusia. Yesus dilihat sebagai juru selamat manusia karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kedua penjahat ini. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan penjahat ini. Kedua penjahat ini adalah orang bersalah yang selayaknya dihukum mati. Tetapi bukan juru selamat namanya jika Yesus menutup keselamatan itu bagi mereka. Artinya saudara, seberapapun buruknya keadaan kita merah seperti kain kirmisi, saudara, tidak menutup kemungkinan Yesus tidak akan menutup keselamatan itu bagi mereka. Semua itu bisa dirubah menjadi putih seperti bulu domba.
kedua penjahat ini, dua-duanya dibukakan keselamatan. Tapi hanya satu yang mau masuk. Yang satunya menolak keselamatan. Dua penjahat ini seperti berbicara tentang dua pilihan bagi kita. Apakah kita mau hidup bersama-sama dengan Yesus selamanya atau tidak? Bapak Ibu Saudara, dalam definisinya, surga dan neraka di dalam kekristenan, itu sebenarnya sesimpel, di dalam kerajaan surga, di sana ada Yesus. Dan kita hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kemuliaan. Tetapi di dalam neraka, di sana tidak ada Yesus. Dan orang akan hidup di dalam kekosongan sepanjang hidupnya. Saudara, apakah saudara mau menerima Yesus di dalam hidup saudara? Menjadi raja atas hidup saudara atau tidak? Dua penjahat ini seperti dua pilihan yang harus kita ambil. Ya atau tidak? Kalau kita mau memilih Yesus, kita mau hidup bersama dengan Yesus, dipimpin oleh Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup kekal dengannya suatu saat nanti. Tapi jika kita tidak memilih Yesus, atau kita menolak Yesus hadir dalam kehidupan kita, saya nggak suka dikekang, saya nggak suka diatur, saya mau hidup bebas. Tetapi kebebasan yang demikian adalah kebebasan yang salah. Tadi kita telah membaca, ada Hagar, ada Sarah. Tetapi yang dibilang orang merdeka adalah Sarah. Hagar adalah orang yang hidup dalam perhambaan. Karena ada dosa yang menghamba mereka. Tapi Sarah merdeka karena ada hukum-hukum yang memerdekakan. Itulah firman Allah. Ya, itulah firman Allah yang dipegang. Itu adalah hukum yang memerdekakan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ya, kita bukanlah salah satu dari orang-orang yang mengiring Yesus sepanjang jalan Via Dolorosa. Kita adalah ketiganya. Kita membutuhkan Yesus sebagai teladan. Kita membutuhkan Yesus sebagai penasehat dan juru selamat dalam hidup kita. Dalam keadaan tubuh yang hancur, Yesus sanggup menjalankan perannya dengan sempurna. Inilah wujud kehambaannya yang setia menjalankan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Saya sangat bangga memiliki Tuhan seperti Yesus. Ya, saya sangat bangga karena Dia bisa memberikan teladan yang luar biasa. Di awal khotbah saya katakan, pernahkah kita merasa ingin sendiri, tidak ingin diganggu? Saudara, Yesus mungkin pernah, tetapi ingat sekali lagi, Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan hamba tidak bisa komplain, hamba tidak bisa protes. Dia hanya melakukan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, mungkin dalam keadaan kita bekerja, mungkin kita merasakan lelah, mungkin kita merasa capek, atau kita disakiti, direndahkan, sehingga kita rasanya, aduh jangan ganggu dulu deh, saya pengen healing dulu nih. Healing dulu kita. Tapi kalau kita melihat Yesus, harusnya kita merasa malu. Kenapa kita dengan beban seperti ini saja kita goyah, sementara kita melihat Yesus dengan beban yang begitu berat yang harus Dia pikul, tapi Dia tetap maju di dalam Tuhan, tetap taat,
melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri lagi, tapi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.